Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kali ini bertemu dengan saya bukan di Matsama lagi, tapi pada mata pelajaran. Mata pelajaran apa yang akan saya berikan pada kelas kalian? Yaitu seni budaya untuk kelas 7A, 7B, 7C pada semester 1 tahun ajaran 2020-2021. Sebelumnya akan saya perkenalkan dulu, nama saya Ibu Rifki Nurani Indra Pratiwi. Biasanya bisa dipanggil Bu Rifki. Pada pertemuan kali ini, Bu Rifki belum akan memberikan materi kepada kalian, tapi Bu Rifki akan memberikan gambaran materi yang akan kalian peroleh pada semester 1 ini. Dan juga kontrak belajar. Apa itu kontrak belajar? Mungkin ada yang belum pernah dengar, ada juga yang sudah mendengar. Kontrak belajar itu kita buat, kontrak belajar itu kesepakatan ya, yang kita buat supaya apa? Supaya pembelajaran kita bisa berjalan dengan lancar dari awal hingga selesai dan juga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Ibu mohon nanti kontrak kerja yang sudah disepakati dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Nah, ini materi yang akan kalian peroleh di kelas 7 semester 1. Yang pertama adalah seni rupa, bab seni rupa. Jadi nanti kalian akan mendapatkan dua bab. Bab yang pertama adalah seni rupa. Materi di dalamnya yang akan kalian pelajari dan yang akan Rifki sampaikan adalah menggambar flora, fauna, dan alam benda. Kalian tahu flora itu apa? Flora itu tumbuh-tumbuhan. Fauna adalah apa? Hewan atau binatang, dan alam benda. Alam benda itu banyak macam-macam. Alam benda itu ya benda-benda yang ada di sekitar kalian itu. Kemudian menggambar ragam hias. Ragam hias itu apa toh? Ragam hias itu adalah pola dari bentuk tertentu yang dikembangkan, yang dikreasikan. Dan biasanya kalau ragam hias itu sudah bukan bentuk aslinya, sudah distilir atau diperindah. Kira-kira itu untuk seni rupa. Kemudian bab berikutnya adalah tentang seni tari. Materi di dalamnya ada nanti tentang ruang, waktu, dan tenaga pada gerak tari. Kalian nanti akan belajar, akan mengenal, akan mengidentifikasi apa itu ruang, apa itu waktu, dan apa itu tenaga pada gerak tari. Selanjutnya masih berkaitan dengan materi pertama, yaitu tentang pengolahan ruang, waktu, dan tenaga. Nah, ini sekarang disesuaikan dengan iringan. Jadi biasanya tahap awal nanti kalian akan mendapatkan teori, kemudian ada yang namanya praktek. Akan saya sampaikan di sini. Aspek penilaian KKM-nya kita sepakati 75. Apa KKM kriteria ketuntasan minimal? Berarti nilai paling rendah kalian adalah 75. Jadi jangan sampai di bawah 75. Yang dinilai itu apa? Ada pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Pengetahuan itu diambil dari tes tertulis, tes lisan, penugasan. Makanya ketika ada guru bertanya, silahkan dijawab. Bisa jadi itu merupakan tes lisan dan kalian akan mendapatkan nilai dari setiap tugas-tugas. Jadi semua tugas yang dikerjakan. Kemudian yang kedua aspek keterampilan meliputi praktek, proyek, dan portofolio. Praktek itu adalah kinerja kalian sendiri, proyek itu kinerja kalian bersama dengan teman kelompok. Jadi pada kerjasama. Kemudian portofolio itu biasanya meliputi perancangan dan juga pelaporan, itu nanti masuknya ke portofolio. Sekarang kita masuk pada kontrak belajar. Sudah saya buatkan. Nah, kontrak belajarnya poin-poinnya adalah berikut ini. Pertama, karena kita sekarang daring berarti wajib melakukan presensi kehadiran tepat waktu. Kalau pelajarannya jam 7 sampai jam 8, ya silahkan antara jam 7 sampai 8 kalian presensi. Kalau pembelajaran langsung tatap muka di kelas ya kalian kalau sudah bel itu langsung masuk.
Ya, jangan sampai terlambat. Nanti di kelas saya, jika terlambat lebih dari 15 menit, akan saya anggap alpha atau tidak masuk. Kemudian menyediakan satu buku khusus atau tidak dicampur dengan mata lain. Bu Rifki tidak mau buku untuk seni budaya dicampur dengan mata pelajaran lain. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas sesuai jadwal atau di hari lain kecuali sudah ada kesepakatan. Kemudian mengenakan seragam lengkap dan bersepatu. Jadi tidak boleh masuk kelas kok nggak pakai sepatu atau sepatunya cuma dipakai ketika masuk kemudian lepas. Jangan. Harus mengenakan seragam lengkap dan bersepatu. Kemudian bersikap sopan dan santun pada saat pembelajaran berlangsung. Kalau mau bertanya ya yang sopan. Sopan santun juga bisa ditunjukkan dengan apa? Ketika guru memberikan materi, maka kalian harus diam dan mendengarkan. Begitu. Jadi kalau bicara itu bergantian, itu merupakan penerapan sopan santun. Yang terakhir adalah tidak membuat kegaduhan. Jadi nanti kalau ada ketika pembelajaran di kelas ada yang memprovokasi dan membuat kegaduhan dalam kelas akan dikeluarkan dan tidak bisa mengikuti pelajaran di dalam kelas. Kurang lebih itu kontrak kerjanya. Nanti silahkan ditulis pada buku tulis, kemudian difoto dan dikirimkan ke link yang sudah saya buat untuk presensi kalian. Begitu, terima kasih. Saya rasa pertemuan kali ini cukup sekian. Besok pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi pelajaran. Begitu, saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.